Eits, tunggu dulu. Oke, sebelum mulai kita kenalan dulu. Kopi Kabau punya Sima yang tak kenal, maka tak sayang. Hembukan, J.N. Dulu Yagasiak. Few moments later. Oke, cukup jejenya. Sekarang waktunya serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Waalaikumsalam. Nah, kita ngapain di sini? Mau nanya. Jangan malu, kata gua apa we? Tak jodoh waktu tak kenal botol. Kali ini kita bakal podcast mengenai paradigma pendidikan. Nah, kira-kira apa sih paradigma itu? Nah, paradigma di sini merupakan sebuah cara pandang seseorang terhadap sesuatu, di mana nantinya cara pandang itu sendiri dapat mempengaruhi pola pikir mereka. Nah, kita sudah tahu apa itu paradigma. Nah, kenapa kita wajib berpendidikan dari sejak dini? Seberapa pentingkah kita berpendidikan? Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting, karena dengan adanya pendidikan ini akan tercipta manusia yang berkualitas, berintelektual, berkarakter, dan terhindar dari yang namanya kebodohan. Kita sudah tahu arti daripada pendidikan. Lanjut kita ke inti daripada podcast kali ini, yaitu adalah ada salah satu tokoh, di mana tokoh ini adalah ahli pendidikan, yaitu adalah Paulo. Kira-kira sejarah singkatnya seorang Paulo itu seperti apa sih? Paulo Freire merupakan tokoh pendidikan internasional yang berasal dari Brazil. Ia lahir di Recife pada tanggal 19 September 1921. Dia memiliki seorang ayah yang merupakan seorang anggota polisi militer di Pernambuco dan seorang ibu yang baik, lembut, dan bersifat adil. Nah, dari kedua orang tuanya inilah akhirnya tertanam sikap bagaimana nantinya dia menjadi seorang yang terkenal. Pada awalnya Paulo Freire ini berasal dari keluarga menengah. Namun ketika terjadi krisis militer, Amerika Serikat mulai melanda Brazil pada tahun 1929, Paulo harus mengalami dan merasakan kemiskinan dan kelaparan pada usia 11 tahun dan harus mogok sekolah selama 2 tahun. Dari pengalaman inilah dia bertekad bahwa dia besok harus menjadi seorang pejuang. Jangan sampai ada seseorang yang merasakan apa yang dia rasakan. Ketika keadaan ekonomi keluarganya sudah mulai membaik, dia berhasil menyelesaikan pendidikannya dan masuk Universitas Recife dengan mengambil fakultas hukum. Namun, dia juga belajar mengenai filsafat dan psikologi. Pemikiran Paulo Freire mulai muncul atau dia mulai tertarik terhadap pendidikan ketika dia menikah dengan Elza Maria Costa Oliveira yang merupakan seorang guru sekolah dasar yang berasal dari Recife pada tahun 1944. Nah, dari sinilah ketertarikan Freire terhadap teori pendidikan mulai muncul. Bahkan, dia lebih banyak membaca tentang pendidikan daripada tentang hukum. Setelah dia memperoleh sarjana hukum, dia bekerja sebagai pejabat dalam bidang kesejahteraan. Bahkan, dia menjadi direktur pada bagian pendidikan dan kebudayaan. Nah, pengalaman tersebutlah yang membawa Freire lebih memahami lagi situasi kaum miskin di kota-kota. Freire juga pernah berhasil mengatasi buta warna di Chili ketika dia diasingkan dari Brazil. Nah, dari apa yang dia alami selama hidupnya, mulai dari penderitaan yang dia alami selama bangku sekolah, lalu dia
peduli terhadap mereka untuk menghilangkan ketidakselarasan penindas dengan yang tertindas, terutama dalam dunia pendidikan. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita sudah tahu sejarah singkatnya Paulo. Lantas bagaimana metode berpikir mengenai pembebasan pendidikan itu sendiri menurut Paulo? Sebelum membahas tentang pembebasan pendidikan, kita selama menempuh pendidikan, baik secara sadar atau tidak, interaksi antara guru dan murid itu dijadikan sebagai penindasan. Dan penindasan ini bukan hanya penindasan antara guru dan muridnya saja, tetapi terkadang dari senior pun kita mendapatkan penindasan dengan dalil-dalil alih-alih mereka mengatakan bahwa penindasan itu untuk menguatkan mental kita. Dan pernyataan ini bukan hanya seruan belaka, tetapi Paulo Freire itu menyatakannya dalam sebuah bukunya tentang pendidikan kaum tertindas, di mana menurut Freire pendidikan kaum tertindas ini yaitu sebagai pendidikan para humanis dan dehumanis. Pada tahap pertama, kaum menindas membuka tabir dunia penindasan, dan melalui praksis melibatkan diri untuk menggandakan perubahan. Pada tahap kedua, di mana realitas penindasan itu sudah berubah. Pendidikan ini tidak lagi menjadi milik kaum tertindas, tetapi menjadi pendidikan untuk manusia, seluruh manusia dalam proses mencapai kebebasan langgeng. Nah, jadi dari pernyataan Paulo ini, pembebasan pendidikan yaitu di mana suatu proses seorang anak didik melakukan pembebasan terhadap apa yang mereka ingin gitu, yakni mereka itu terbebas dari segala hal yang mengekang dalam kehidupannya, seperti itu kurang lebihnya. Kita sudah tahu metode berpikir mengenai pembebasan pendidikan menurut Paulo. Lantas bagaimana dengan hakikat pendidikan itu sendiri? Hakikat pendidikan menurut Paulo itu tidak hanya, menurut Paulo pendidikan itu harus berorientasi pada dua hal, yaitu subjektif dan objektif. Dan dua hal ini tidak boleh berat sebelah. Maksudnya tidak boleh terlalu objektif, tidak boleh terlalu subjektif. Jadi keduanya harus seimbang seperti itu. Kurang lebihnya menurut Paulo seperti itu. Kita sudah tahu sejarah singkatnya, terus pembebasan pemikiran menurut Paulo, terus hakikat daripada pendidikan menurut Paulo. Ada salah satu buku di mana buku ini dikarang oleh dua orang, yaitu The Learning Revolution. Yaitu pengarangnya adalah Gordon Dryden dan Janet Foss. Nah, sejarah singkat daripada yang Gordon itu seperti apa? Aku nanya. Jadi seorang Gordon Dryden di sini adalah seorang jurnalisme. Setelah menjadi jurnalisme, Gordon Dryden kemudian mempelopori sebuah konsep saluran TV yang kedua, di mana Gordon memulai bergaul dengan para tokoh politik kelas atas. Gordon menulis buku tentang pendidikan yang peminatnya bahkan jauh hingga jutaan lebih. Seperti yang saya katakan tadi, buku tersebut berjudul Keinginan Membara untuk Melakukan Sesuatu, Antusiasme untuk Melakukannya. Ditambah hasrat panjang Dryden untuk mendorong sebuah debat informasi tentang alternatif yang positif. Dryden ini bersekolah di sekitar kurang lebih 15 sekolah dasar di sekitar Pulau Selatan. Pada usianya yang beranjak 14 tahun, sang pembaca setia ini atau biasa disebut dengan Gordon Dryden berhenti bersekolah untuk mengejar karirnya atau cita-citanya menjadi seorang jurnalis yang hebat. Setelah berbohong tentang usianya yang masih 15 tahun dan melesat di berbagai surat kabar serta tugas sub-editing di Fiji, akhirnya Dryden mengedit berita asing di Wellington Southern Cross pada usianya yang ke-18 tahun. Itulah awal perjalanannya hingga menjadi jurnalis hebat. Oh, jadi ini Gordon Dryden ini adalah seorang jurnalistik ya, di mana ada keterkaitan, ada pengikat kepada pendidikan gitu, sehingga
jadi apa? Jadi jadi menyatu sama yang namanya pendidikan. Meledak. Terus lantas bagaimana dengan sejarah singkat Janet DeVos? Jadi, Janet DeVos atau yang biasanya dipanggil Dr. Vos adalah seorang dokter pendidikan Amerika, kelahiran Belanda, namun dia dibesarkan di Kanada. Janet DeVos ini adalah pendiri Learning Revolution International dan seorang penulis terkenal internasional, pakar pembelajaran akselerasi dan belajar mandiri, pembicara utama, pendidik dan pelatih pembelajaran untuk semua tingkatan usia, peneliti otak atau pikiran dengan sertifikasi di bidang kesehatan dan nutrisi. Dia bersemangat mengajar orang untuk menjadi yang terbaik dan merancang masa depan mereka sendiri dengan memberi mereka keterampilan yang diperlukan untuk pembelajaran, pemikiran, pengembangan pribadi, serta kesehatan berkinerja tinggi. Sebagai pionir dari pemimpin dalam mengajari orang cara mempercepat kemampuan belajar mandiri mereka, Dr. Vos memikat pendengarnya dengan pendekatan langsung dengan keterlibatan tinggi untuk mencapai standar keunggulan dan hasil yang meningkat. Prestasi multimedianya telah menarik khalayak luas di sejumlah negara di seluruh dunia, mulai dari perusahaan, organisasi, hingga sekolah. Dr. Vos telah bekerja dengan orang-orang dari berbagai budaya dan tingkat sosial ekonomi di semua kelompok umur, dari usia dini hingga warga yang sudah lanjut usia. Dia juga memiliki pengalaman mengajar siswa berisiko yang memiliki kesulitan belajar. Dan pada tahun 1993, Dr. Vos memperoleh gelar doktor dari Northern Arizona University di Flagstaff, Arizona. Setelah studi selama 7 tahun meneliti metode pembelajaran berkinerja tinggi berdasarkan ilmu syaraf dan praktik terbaik dari seluruh dunia. Dan tak lama kemudian, dia ikut mendirikan National Institute for Teaching Excellence bersama Dr. John Grassi dan Kathleen Carroll di Cambridge College di Boston, Massachusetts. Kemudian, dia menjadi profesor pendidikan senior di program gelar master di Cambridge College di Ontario, California, di mana dia mengajar guru siswa berisiko. Dan kemudian barulah pada tahun 1994, Dr. Vos ikut menulis buku The Learning Revolution dengan 3 pembaruan yang menjadi sensasi sastra internasional. Nah, barulah beberapa tahun kemudian dia dan rekan penulisnya Gordon Rayden menerbitkan buku tindak lanjut dari buku The Learning Revolution tadi. Kita sudah tahu sejarah singkatnya dua pengarang buku tersebut. Nah, kira-kira apa isi daripada buku The Learning Revolution itu sendiri? Dalam buku The Learning Revolution sendiri, di sini Gordon Rayden dan Janet DeVos mempunyai pemikiran yang sama, yaitu konsep di mana di dalamnya itu memaparkan sebuah konsep belajar yang menyenangkan, mengasyikkan, dan cepat serta tepat pada peserta didik. Konsep ini dibuat karena Dryden dan Janet beranggapan bahwa belajar dengan situasi yang menyenangkan ini akan membuat anak didik kita dapat dengan mudah untuk memahami materi yang sedang kita sampaikan. Learning Revolution ini juga memberikan kesempatan pada anak didik kita untuk menuangkan semua pikirannya dan mengekspresikan ide-idenya dan kemampuannya di dalam pelajaran tersebut. Learning Revolution ini juga memanfaatkan kemajuan iptek yang cukup membantu dalam memperlancar tercapainya tujuan pembelajaran. Tak hanya itu saja, dalam proses pembelajarannya yang menyenangkan ini, pendidik juga dituntut dengan memanfaatkan lingkungan sekitar, dan tak hanya di dalam kelas saja, juga menggunakan berbagai media agar proses pembelajarannya menjadi menarik dan memiliki nuansa yang berbeda, sehingga anak didik kita dapat dengan mudah
menyerap materi yang kita sampaikan. Nah, konsep revolusi ini diawali dari pandangan mereka tentang adanya sinyal elemen berupa fakta empiris mengenai perubahan pandangan dan perilaku manusia dalam mengantisipasi fenomena perubahan zaman. Mungkin itu. Nah, kita sudah tahu isinya. Kira-kira adakah hambatan daripada pembuatan buku The Learning Revolution itu sendiri? Nah, baik. Hambatan di sini yaitu tentang penerapan konsep learning revolution, yaitu desain pembelajaran yang diimplementasikan sekolah-sekolah pada umumnya masih bersifat konvensional. Hal demikian belum tentu mampu menjadikan semua siswa di kelas dapat menguasai tujuan-tujuan pembelajaran, terutama bagi siswa yang berkemampuan rendah. Oleh sebab itu, kita membutuhkan konsep pembelajaran yang akan menjadikan peserta didik bersemangat dan termotivasi untuk belajar. Seiring perubahan zaman yang mengharuskan adanya pergeseran dari pembelajaran yang bersifat teacher center menjadi metode yang lebih interaktif dan melibatkan para peserta didik menggunakan cara belajar mendengar, membuat siswa mudah lupa. Akan tetapi, pembelajaran dengan cara mendengar dan melihat akan menjadikan para siswa lebih mudah mengingat. Belajar dengan cara mendengar, melihat, diskusi, dan melakukan sesuatu yang membuat peserta didik mendapatkan pengetahuan dan keterampilan. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat diambil dari proses belajar mengajar adalah dengan cara mengalami atau melakukan sendiri segala sesuatu agar otak dapat bekerja secara maksimal. Kita sudah menguak semua dari sejarah singkat, terus metode berpikir mereka. Lantas pasti ada perbedaan daripada tiga ahli pendidik ini. Kira-kira apa yang membedakan cara berpikir mereka? Bubur tanya, makan gosok, sabena enak ayo sak. Kalau pendidikan menurut Paulo, dalam pendidikan itu tidak hanya sekadar menuntut sebuah metode, alat, teknik mengajar dengan mencermati realitas sosial. Jika hal itu saja yang diterapkan oleh guru, maka sama saja murid tidak mengalami kebebasan berpikir dan berekspresi. Oleh karena itu, sebagai praksis sosial, pendidikan haruslah berusaha memberikan kebebasan dari jeratan yang selama ini dialaminya. Kurang lebih seperti itu menurut Paulo. Oh, jadi menurut Paulo itu ada kebebasan dalam pendidikan. Iya, dalam pendidikan, dalam menempuh pendidikan itu harus ada kebebasan. Dia harus ada alat atau media begitu ya. Lantas bagaimana dengan yang Gordon? Kan Gordon sama Janet itu kan satu pemikiran. Yang dikatakan Sakti tadi tentang konsep buku itu, kalau Janet itu sama-sama berkonsep bahwa seorang pendidik itu harus bisa menciptakan suasana yang menyenangkan sehingga pelajar itu bisa Lebih mudah menangkap materi. Menciptakan suasana, seorang pendidik harus mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan agar peserta didik lebih mudah mencerna materi yang disampaikan. Nah, kita sudah tahu tentang Paulo. Lantas bagaimana pemikiran menurut Janete dan Gordon ini? Kan sudah membuktikan mereka metode berpikirnya bersama karena sudah membuktikan dengan adanya buku The Learning Revolution itu sendiri. Ya, kalau tadi Paulo lebih ke membahas tentang kebebasannya. Kalau dari Gordon sama Janet ini menurut saya tuh lebih ke caranya bagaimana guru itu harus mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan gitu agar peserta didik itu lebih mudah mencerna materi yang disampaikan. Jadi gak mudah bosen lah atau apa gitu. Oke, sudah sampai ke sesi penutup ya teman-teman. Alhamdulillah. Kita sudah menguak sejarah singkat, metode berpikirnya mengenai pendidikan. Mungkin hanya itu saja yang dapat kita sampaikan mengenai tiga ahli pendidikan yang cukup terkenal ya.
Sekian dari kami. Apabila ada salah itu murni dari kami, dan apabila ada benar itu adalah karena hanya Allah. Meledak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. See you guys. Namparnya